Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel ya. Hari ini mungkin saya hanya memberi sedikit sedikit kata-kata atau sedikit cerita ya tentang bagaimana pinjol itu meneror ya. Yang seperti diketahui ya, karena selama ini pinjol ilegal atau legal itu sebenarnya meresahkan ya, setahu saya. Karena saya pernah merasakan terornya seperti apa. Terus saya merasakan bagaimana kejamnya terornya pinjol itu, bahkan sampai um, saya diancam akan dibunuh, saya diancam keluarga saya akan kena teror setiap waktu dan lain-lain. Banyak ya, yang kemarin juga, dari kemarin banyak yang tanya sama saya, uh, teror pinjol itu apa-apa katanya, soalnya kemarin saya baru di share aja, ada yang bilang kayak gitu sama saya, kan ada yang sharing curhat sama saya kalau teror pinjol itu ada yang ngancam bakalan sebar data ya. Kalau sebar data pasti iya sebar data, mau gimana caranya kita di reset ulang atau kita ganti nomor telepon atau hapus data-data telepon kita juga nggak bakalan nyaru, tetap sebar data gitu ya. Soalnya dari pertama kita ajukan pinjaman itu, data kita udah di setting sama mereka, udah diambil semua sama mereka. Jadi biasanya kalau yang ilegal itu biasanya sampai foto-foto kalian pun, foto-fotonya anda semua pun udah disimpan sama mereka gitu. Jangan kaget kalau mereka ngambil foto-foto kalian gitu kan. Karena walaupun kalian sudah hapus nomor telepon, fotonya, terus memori yang ada di HP kalian pun tetap mereka udah pada tahu, karena pertama kalian mengajukan gitu data-data foto semuanya kalian udah diambil, udah disadap sama mereka ya, istilahnya gitu ya. Oke, ada yang tanya juga berapa lama sih teror pinjol itu berhenti ya. Kalau teror pinjol itu berhenti saya kurang tahu, karena ada yang, setahu saya ya, yang saya rasain itu ada yang 1 bulan itu gencer-gencernya 1 bulan. Yang paling parahnya teror itu 1 bulan, eh, se apa ya 2 hari sebelum kalian jatuh tempo ya, itu udah diteror abis-abisan itu kan. Apalagi kalian nggak bayar ya, wah udah parah itu. Pokoknya 1 bulan itu gencar-gencarnya mereka terornya itu 3 menit, bukan 3 menit sekali ya, pokoknya berapa menit sekali kemarin ya, berapa detik malahan, bukan menit. Jadi nomor 1 nggak diangkat, next nomornya beda lagi nelfon kita, nomor yang itu beda lagi, ganti lagi nomor lain nelfon kita, gitu caranya mereka neror gitu nelfon. Nah terus gimana sih ngatasinya gitu kan, ada yang ngedit foto saya, ada yang ngedit foto saya pakai pakaian kayak bikini, terus pakaian telanjang segala macam. Jangankan Anda, saya pun pernah merasakan seperti itu. Saya diteror seperti itu, kepalanya saya, badannya itu telanjang ya, nggak pakai baju sama sekali gitu, sampai kayak udah apa gitu kan. Saya pernah merasakan kayak gitu juga, cuma saya diemin, saya nggak mau ngeladenin gitu juga gitu kan. Bukan saya mau melarikan diri atau gimana, emang kenyataannya saya nggak pinjam ke pinjol tersebut, karena teman saya yang pinjam, mau gimana lagi ya, teman saya nggak mau bayar, jadi saya yang kena gitu kan. Nah terus ada lagi yang ngancamnya mau ngelaporin ke polisi. Itu sebenarnya sama sekali enggak, itu bohong ya. Kalau ada ancaman mau ngelaporin ke polisi, mau ngelaporin Anda secara hukum, nggak bakalan. Karena apa, mereka juga ilegal ya. Kalau yang ilegal biasanya kayak gitu ancamannya kasar gitu kan.
ilegal sampai ngancemnya mau laporin ke polisi segala macam. Kalau yang masalah laporin ke polisi segala macam itu sebenarnya mereka juga takut, mereka juga umpet-umpetan, kantor mereka juga nggak jelas di mana, mereka mau ngelaporin gimana, orang merekanya juga ilegal. Coba bayangin, jadi nggak usah takut kalau ada yang ngancem kayak gitu. Terus ada lagi bilangnya mau datang ke rumah yang ilegal ya, ilegal atau legal sebenarnya nggak mungkin datang ke rumah. Karena apa? Mereka juga nggak bakal berani, apalagi yang daerahnya jauh. Beneran ya, mereka nggak bakalan datang gitu karena mungkin daerahnya jauh juga. Apalagi yang ilegal ya, mereka nggak bakal berani datang ke rumah. Dia mau ngancem segala macam juga dia nggak bakal datang, karena emang kenyataannya gitu mereka sendiri juga kantornya nggak jelas, tempatnya nggak jelas, usahanya nggak jelas. Walaupun pinjol juga pinjol ilegal, nggak terdaftar di OJK, mereka juga takut sendiri. Malah banyak kejadian sekarang ya yang pinjol ilegal itu diringkus ya sama pihak-pihak berwajib. Jadi di apa namanya, digusur ya, gulung tikar semua, udah banyak gitu yang ditangkap gitu kan pinjol ilegal gitu, karena udah benar-benar meresahkan masyarakat ya. Karena banyak yang sampai ada depresi kayak gimana gitu kan. Terus ada lagi yang di apa namanya, yang diancam katanya mau disantet, oke. Kalian merasa takut kan karena mau disantet segala macam. Kenapa kalian takut mau disantet segala macam? Kan gak usah takut, kalau memang ada buktinya kalian simpan. Pokoknya setiap pinjol apa namanya, pinjol ngomong kasar, pinjol apa ya namanya tuh, mau nyantet, mau bunuh, atau ada lagi yang pokoknya dia ngancamnya macam-macam ya, nagihnya parah banget. Itu kalian simpan aja data-datanya, kalian simpan datanya, tapi kalian nggak usah bales chattingan mereka, nggak usah angkat teleponnya mereka. Ada satu ini saya kan, dia curhat ke saya gitu, kenalan saya di sosmed juga. Dia katanya pinjolnya ini, dia ngangkat telepon pinjol, ngomongnya baik-baik ke pinjolnya, tapi ternyata pinjolnya balasannya ngomongnya kasar. Kan saya udah pernah cerita di video pertama saya, gak usah angkat telepon pinjol, gak usah angkat teleponnya sama sekali, udah abaikan saja. Kalau memang kamu nggak apa namanya, belum siap mental atau belum siap buat apa ya namanya, ngeladenin pinjolnya, atau nggak ada uangnya buat bayar gitu loh, nggak usah ngangkat telepon deh. Mereka tuh walaupun kamu bilang kamu lagi sakit, walaupun kamu bilang bilang ke mereka kalau kamu tuh lagi nggak ada uang, dia nggak bakal peduli gitu loh, nggak bakal peduli. Bukan urusannya mereka, yang penting mereka dapat uangnya gitu. Jadi saran saya, kalau kalian mau ngangkat teleponnya gitu loh, lebih baik nggak usah deh. Soalnya mau kalian ngomongnya halus seberapapun, mau kalian ngerayu seberapapun, tetap dikasarin, ngomongnya dikasarin beneran. Apalagi yang ilegal, parah banget itu kata-katanya, nggak ada ampun deh kalian nantinya apa namanya, sama mereka tuh nggak ada ampun gitu. Kalau kalian berani, kalian ngomong kasar lagi. Kalau mereka ngomong kasar, kalian kasarin lagi. Kalau kalian yang ngemis-ngemis, minta maaf. Kalau kaliannya baik-baikin, lemah kayak gitu, mereka makin nindas loh, mereka makin sering loh ngubungin. Makanya saya saranin ya, gak usah deh yang namanya ngeladenin, gak usah yang namanya kalian ngangkat teleponnya atau apa, kalau kalian memang gak berani gitu. Terus ada lagi yang katanya apa namanya, diancam, saya lupa ya ancamannya, pokoknya katanya mau pokoknya ngomongnya kasar lah, bilangnya gitu kan, katanya mau didatengin rumahnya, terus mau diacak-acak, mau dibawain barang-barangnya. Sok kalau mereka emang berani ya nih, kalau emang mereka berani, dia pasti datang, nggak usah ngomong keluar-keluar kayak gitu. Mereka cuma beraninya cuma lewat chatting aja. Sebenarnya mereka nggak akan berani, karena mereka juga kalau yang ilegal, saya ngomong sekali lagi ya, ilegal nggak akan berani datang.
ilegal nggak akan berani datang, nggak akan berani datang ke rumah kamu karena merekanya sendiri takut gitu loh. Karena merekanya juga emang salah karena mereka juga ilegal gitu, nggak ada undang-undangnya segala macam, nggak ada. Terus kalau mereka nyebarin data-data kalian, kalian berani-beraniin, kalian nggak usah ladenin, malah kalian ancam gini aja. Kalau mereka mau nyebarin data atau segala macam, kalian bilang dong, kalian ancam juga mereka, ya udah sebarin aja datanya. Ngapain kalian takut, sebarin aja datanya, kan ada undang-undang ITE sekarang. Jadi kalau merekanya udah ngancam macam-macam, kalian save aja, kalian simpan aja semua kata-kata mereka, nggak usah dihapusin. Kalau kalian nggak tahan baca, nggak usah dibaca, yang penting kalian simpan. Kalau mereka WA atau mereka chatting segala macam, SMS ya kan pasti ada yang SMS juga, kalian simpan, jangan dihapus, pokoknya langsung diblokir. Jangan dihapus tapi diblokir aja langsung biar nggak ngeganggu gitu. Jangan dibalas sama sekali, karena sekali dibalas terus-terusan dia tuh. Banyak sih ancaman-ancaman pinjol tuh, bukan cuma ini aja ya, bahkan sekarang yang legal juga kebanyakan sekarang udah berani ngancem-ngancem kasar. Kalau yang legal kita bisa lapor ke OJK ya, kalau yang legal. Kalau yang legal itu kita bisa lapor ke OJK, tapi ilegal, kalau ilegal nggak usah diladenin. Itu aja, kalau kalian nggak berani, kalian nggak usah ngeladenin. Kan kemarin juga ada yang nanya, gimana caranya nih kak, saya nih katanya udah stres banget karena data-data saya udah mau di backlist apa-apa ya, kemarin ada yang ngomong kayak gitu. Oke, kalian data kalian mau di backlist juga palingan juga di banknya, itu pun yang legal ya, yang legal, yang bener-bener udah perusahaannya udah bener-bener besar gitu ya, mereka berani blokir. Tapi kenyataannya kan enggak, mereka cuma ancaman aja, yang masalah backlist apa segala macem itu ancaman aja loh. Saya 4 bulan ya, 4 bulan setelah teror itu kan katanya mau di backlist atau apa segala macam, ternyata kan masih banyak yang nawarin saya segala macam ini itu. Berarti kan yang kata-kata backlist itu bohong sebenarnya. Jadi nggak usah takut. Kalaupun emang di backlist ya udah nggak apa-apa sih. Emang kalian mau pinjam lagi, mau pinjam online lagi, takut banget di backlist gitu kan? Ngapain kita takut di backlist gitu datanya di banknya? Ya udah biarin aja, toh di backlist juga istilahnya buat sementara juga biasanya ya, tapi kebanyakan enggak sih kalau pinjaman online tuh nggak ada yang berani backlist segala macam, apalagi yang ilegal. Sama sekali dia nggak akan backlist. Paling juga ke semua kontak pinjol aja sih yang di backlistnya, maksudnya kayak semuanya anggota sesama pinjol gitu kan. Data kalian kayak pinjol ilegal satu perusahaan gitu, nah data kalian nggak bisa masuk ke pinjolnya. Yang saya baca-baca seperti itu. Tapi kalau semuanya ke bank-bank besar sih, setahu saya enggak sih. Terus katanya ada yang ngancam juga, nanti kalau ada uang masuk yang di ATM nanti hilang sendiri karena buat bayar pinjol. Alhamdulillah saya nggak ada. Jadi pokoknya intinya gini aja deh, mereka tuh hanya berani neror ya, hanya berani ngomong kasar itu lewat telepon gitu. Pas ketemu dia nggak bakal berani. Dia berani pakai foto profil orang Ambon, foto profil orang sangar-sangar kayak gitu kan. Tapi aslinya mereka tuh nggak sangar sih. Teman-teman saya yang tahu nih ya, yang pernah gagal di kayak pinjol yang udah wah banget kayak aku laku gitu kan. Teman saya ada yang bukan teman sih, jadi orang yang kenal saya di ini juga melalui YouTube juga. Jadi dia cerita dia kenal jadi dia didatengin DC, fotonya orang Ambon, tapi yang datang tuh orang biasa aja, malah kecil, katanya orang biasa aja, nggak ada nakut-nakutinya, terus ngomongnya juga baik-baik. Jadi mereka tuh kasar cuma di telepon doang, aslinya mah nggak ada kasar-kasarnya. Kalau mereka kasar ya abis nanti sama orang di daerah kalian gitu. Emang orang di daerah kalian nanti nggak hantem mereka gitu, pasti mereka juga
takutlah kalau mereka kasar, datang-datang mereka kasar, nggak mungkin kasar, dia tuh cuma ancaman doang, pakai foto Ambon segala macam, bohong beneran. Kalau yang sampai sekarang masih berasa takut atau gimana, itu tuh semuanya tuh ancaman, nggak ada yang bener gitu. Sekarang mah nggak usah takut lah gitu. Kalau memang kata-kata mereka jahat, ngapain kalian takut gitu. Emang kenyataannya mereka cuma beraninya cuma di ini doang, di HP doang, di chatting doang, di telepon doang. Kalau udah ketemu kan dia nggak bakal kayak gitu, nggak bakal kasar itu gitu. Sok ajak mereka ketemu gitu, yang ilegal ya, ajak mereka ketemu, mereka nggak akan mau ketemu, mereka nggak akan mau ketemu sama kita. Dia cuma berani kasar-kasar di di telepon, di WhatsApp aja gitu. Jadi buat yang masih takut sampai sekarang karena ancaman-ancaman, nggak usah diladenin, nggak usah ditelepon. Kalau emang nggak tahan banget, ya udah ganti nomor telepon aja. Tapi kalau yang tahan-tahan kayak saya, nggak pernah ganti nomor telepon atau nomor WhatsApp apa segala macam, saya nggak pernah ganti. Karena saya emang berusaha ya buat bangkit sendiri gitu. Ngapain saya takut, kok saya nggak salah gitu. Kalau memang saya salah pun ya udah ketemu langsung, tapi mereka kan nggak berani ketemu langsung gitu, apalagi yang ilegal ya. Beraninya lewat telepon doang, ngomongnya besar parah segala macam, wah caci maki sampai diancam dibunuh segala macam. Saya pernah itu diancam dibunuh, katanya mau didatengin terus diancam mau dibunuh, sama DC-nya mau dilecehkan segala macam. Emang di Indonesia nggak ada hukum gitu. Mereka juga cuma ngancam doang kayak gitu, aslinya mah nggak bakal berani. Emang berani mau ngebunuh, datang ke rumah terus ngebunuh, ya orang juga pada tahu lah, nggak mungkin kalau nggak tahu. Gitu-gitu aja saran saya. Kalau yang masih takut nggak usah ngeladenin, kalau yang masih takut nggak usah respon ke mereka gitu. Kalau kalian ngangkat telepon, kalau ngerespon nanti kalian terus-terusan dihubungin. Kalau berapa lamanya mereka neror, nggak tentu juga. Kalau merekanya udah capek, ya udah berhenti. Ada yang sampai 5 bulan katanya, bahkan ada yang sampai 1 tahun masih dihubungin. Tapi yang paling gencar-gencar yang hubungin itu 1 bulan. 1 bulan juga udah jarang sih. Kemarin saya itu 2 minggu, ya pokoknya hampir 1 bulan lah gencar-gencar yang nelpon saya, yang neror saya itu. Kesana-sananya mah cuma ya sehari cuma berapa kali gitu kan. Kalau waktu baru pertama-pertama sih memang 1 hari sampai bisa 100 kali mungkin ya, dari pagi, dari jam 5 subuh sampai malam lagi udah diteror habis-habisan itu. Jadi gitu aja ya saran saya. Kalau memang nggak kuat, jangan direspon sama sekali. Kalau memang udah berasa risih atau apa, ganti nomor telepon. Tapi kalau masalah data mau disebarin, bisa nggak dihapus data-datanya kalian dipinjol? Emang udah nggak bisa. Karena apa? Karena waktu baru pertama kalian ngajuin, data kalian udah disadap sama mereka. Jadi walaupun kalian ganti nomor telepon, walaupun ganti hapus kontak telepon di HP kalian, tetap aja data udah ada di mereka gitu. Yaudah, sekian dulu, terima kasih yang sudah simak. Next, kalau ada pertanyaan lagi baru saya sambung lagi ya cerita masalah pinjolnya. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.